Jadi maksudnya kamu dipelet atau disantet atau apa? Kayak kata yang ngobatin aku itu kayak dijadiin tumbal, si virgin katanya, masih Kamu masih virgin? waktu itu kemarin. Oh, sekarang udah enggak. Karena udah anak 3. Oh, udah anak 3. Dan dia harus kena meningitis. Siapa? Anakku. Masih kecil? Iya, koma. Kena meningitis? Iya, sampai usia sekarang. berapa? Di usia 4 bulan sampai usia 8 bulan. Jadi 4 bulan dia koma. Oh, ini yang sekarang ya berarti ya? Iya. Oh, itu transplantasi ginjal itu kan kemungkinannya sembuh juga kecil loh. Iya, aku rencananya pengennya ginjal aku. Yang lebih nyakitin lagi sih sebenarnya pas aku lagi lahiran dia nikah siri. Apa? Aku lagi lahiran dia. Oh, dia nikah siri sama si Elsie itu. Sebut saja Mila ya. Nama samarannya Mila. Mila ini mau menceritakan tentang apa kisah hidup Mila? Aku nikah udah 2 kali dan yang kedua ini yang lebih banyak lika-likunya. Tetapi ada plus minusnya dari pernikahan aku yang kedua. Gitu. Kalau yang pertama itu nikah bisa dibilang keterpaksaan karena pernah aku diguna-guna sama keluarga mantan pacar selama 4 bulan. Gitu. Sampai aku dibawa ke daerah Cianjur Selatan untuk pengobatan karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, untuk bekerja juga udah nggak bisa kayak gitu. Emang gejalanya apa? Gejala pertama untuk sebelum aku nikah sama yang pertama itu, abis putus itu aku pernah pacaran sekitar 4 tahun. 4 tahun mau ke 5 tahun lah, 4 tahun lebih mau ke 5 tahun. Terus tiba-tiba si laki-lakinya ini kayak selingkuh gitu, Terus pas putus, sebelum putus aku sempat ngehadirin untuk acara wisuda dia di hari Rabu. Di hari Rabu. Nah, di hari Kamisnya itu masih belum keadaan apa-apa. Belum ada keadaan apa-apa. Pas di hari Jumatnya itu aku sempat sakit. Tapi apakah itu langsung kamu kayak seuzon gitu sama dia? Karena kan keluarganya suka, keluarga dari mantan pacar itu suka kayak ke pengobatan yang katanya buhaja gitu, pakai yang harus pakai ayam hitam gitu, kayak gitu. Dulu aku nggak pernah ngerti itu harus kambing, harus ayam hitam kayak cemani kayak gitu. Jadi maksudnya kamu dipelet atau disantet atau apa? Kayak kata yang ngobatin aku itu kayak dijadiin tumbal. Buat Dia punya usaha. Buktinya apa kalau misalnya kamu dijadiin tumbal? Buktinya aku cerita panjang dulu ya. Jadi pas aku sebelum dia wisuda itu, keluarganya tuh pernah minta sama aku untuk beliin ayam cemani sama kambing, tapi pakai uang mereka. Pakai uang mereka. Bilangnya untuk apa? Beli ayam hitam, cemani sama kambing yang nggak boleh ditawar. Bilangnya untuk karena dia udah wisuda. Karena dia udah lulus S1 wisuda di salah satu fakultas di Jakarta gitu kan. Terus udah gitu, kedua cemaninya itu nggak boleh ditawar, harus aku yang beli, tapi pakai uang mereka gitu. Harus belinya di daerah rumah aku di Tangerang. Terus? Oke, akhirnya kita beli nih. Terus beli, papaku sampai bingung, kok harus beli ayam cemani untuk apa gitu kan. Nggak tahu, pokoknya disuruh beli harus aku gitu kan. Udah, setelah singkat cerita dia wisuda gitu kan. Di hari Rabu sama Kamis itu aku nggak kenapa-napa ya. Nah, di hari Jumat pas kambing itu udah ada di rumah dia, di hari Jumat itu tiba-tiba nggak bisa bangun. Ternyata sakit, aku tuh sakit. Pokoknya ini tuh panas, nggak bisa bangun. Bener-bener ada di kasur. Bener-bener pengennya tuh apa sih, dingin lah. Masuk angin kali? Enggak, udah dikerap, udah udah semuanya. Akhirnya mungkin kamu lagi dapet. Enggak, akhirnya ke dokter. Kalau aku kan orangnya positif thinking ya. Akhirnya awalnya memang positif thinking karena aku udah dibawa ke rumah sakit. Keluargaku bingung nih. Di ronsen nggak? Di ronsen semua bagus. Terus
yang lucunya setiap jam 3 sore sampai malam itu badan panas. Badan panas. Setiap di ukur suhu sama si suster gitu ya, sama perawatnya, itu normal. Tapi badan aku panas. Hawa panas, itu panas banget. Terus udah gitu, udah seminggu di rumah sakit Tangerang, dokternya bilang ini nggak ada penyakitnya, gitu kan? Ini nggak ada penyakitnya. Terus sampai ibuku minta air doa gitu ke ustadz gitu kan. Baru mendingan. Pas udah pulang ke rumah, bawaannya tidur nggak mau di kasur, maunya di lantai. Terus ada teman ibuku yang datang dari Surabaya, tiba-tiba dia datang aja, pengen aja ke rumah katanya, pengen aja ke rumah. Cuma diginin doang Kak, dipegang salaman gitu, terus aku pingsan dan nggak tahu langsung. Belum makan. Beda kalau belum makan. Terus akhirnya Soalnya maaf, aku sebenarnya bener-bener nggak bisa Percaya ngelihat ya. bukti gitu loh. Terus Maksudnya gini, kan kalau misalnya itu kalau itu nggak bener kan jatuhnya fitnah ya gitu. Terus akhirnya apa? Pas udah diobatin sama teman ibuku ini, namanya dibilangnya Pak Gondrong kan ya. Bilangnya ini si kakak tuh udah berapa kali beli ayam cemani, udah berapa kali diobatin gitu kan. Obatin apa? Ibuku kan bingung kan. Terus kenapa dia harus beli ayam cemani katanya? Pernah nggak ke tempat makam-makam yang dibilangnya makam-makam syekh katanya gitu, yang di daerah Banten katanya gitu kan. Kan ini kan dia nggak tahu kan, nggak tahu seluk-beluk aku pernah dekat sama orang, terus orangnya ini orang Banten gitu kan. Terus pas aku sadar, pernah nggak kamu ke makam syekh ini gitu kan? Kok tahu kataku gitu. Kamu pernah nggak ke sana berapa kali katanya gitu. Adalah lebih dari 3 kali aku bilang gitu kan. Terus emang kalau orang Banten kenapa? Soalnya pasti ada yang nonton orang Banten nih. Orang Banten emang kenapa? Terkenal dengan ini. Iya, katanya kan magicnya kuat. Mungkin gak semua ya. Iya, magicnya percaya kuat. nggak percaya. Terus akhirnya pas udah kayak gitu, mau ngapain kamu ke sana katanya? Iya, soalnya kan dia mau apa? Udah kelulusan katanya gitu kan. Terus pertanyaan aku, kenapa kamu yang dijadikan tumbal? Karena kalau kata yang ngobatin aku di Cianjur Selatan, aku tuh masih virgin katanya. Kamu masih virgin? Waktu itu kemarin. Sekarang udah Karena udah anak 3. Oh, udah anak 3. Dan kalau kemarin iya gitu kan, karena buat usaha dia kan usahanya usaha kayak banyak gitu Kak, buat ngamen-ngamen gitu, usaha musik gitu. Kayak agensi pengamen gitu. Jadi yang gila, masa usaha agensi aja pakai tumbal sampai gitu? Iya, terus kayak itu beneran emang kayak gitu. Karena banyak kan, terus sampai aku tuh yang ya udah, terus itu setelah putus ya, kejadian setelah putus kan. Udah, terus akhirnya karena satu syaratnya itu karena aku udah 4 bulan lebih harus nikah supaya lepas, karena menurut si kiainya ini kalau misalnya aku nggak buru-buru dilepasin sama si goibnya ini, hilanglah aku. Itu di tahun 2010 2011 itu antara 2010 2011 aku terus lupa. dilepasin goibnya. Nah, dengan cara aku nikah dengan orang yang sebenarnya dekat sama aku tapi belum pacaran Kak. Ngerti gak? Jadi untuk ngilangin itunya harus nikah. Iya. Terus aku nikah tuh sama dia. Papaku juga nggak nyari tahu dulu temen dekatku ini punya istri apa enggak, karena dia ngakunya ke orang tuaku itu satu gedung tapi beda kantor, cuman dia duda gitu kan. Akhirnya aku dinikahin lah karena dia memang pengen serius sama aku gitu kan. Yang bilang harus nikah itu siapa untuk melepaskan? Dari kiainya. Kiainya sendiri. Setelah kamu nikah, kamu merasa sembuh? Nah, aku nikah itu pas ijab, aku ingat banget ijab kabul tuh hari apa ya? Hari Rabu apa Selasa, aku lupa pokoknya. Setelah ijab kabul tuh, kan dulu zamannya masih pakai BB ya. Nah, teman aku itu telepon, dia bilang gini ke aku, kan tetanggaan ya, si ibu ini dari keluarga mantan lu meninggal gitu kan.
seriusan kataku gitu. Iya tuh kan pernah. Jadi dari keluarga mantan meninggal. Siapanya mantan? Adik ibunya. Adik ibunya, bibinya lah ya. Nantinya lah ya gitu ya. Dari keluarga yang mantan meninggal di hari itu gitu. Di hari pas aku di hari aku pas udah ijab kabul. Oh, di hari kamu pernikahan. Jadi dikasih tahu sama si Kiai, kenapa saya suruh nikah? Karena apa? Karena kamu tuh nggak akan bisa lepas. Dia mau kamu pacaran sama siapapun, tetap larinya ke dia lagi. Jadi Nggak akan bisa lepas gitu maksudnya kamu dipelet. Ya semacam itulah mungkin ya kali gitu. Pokoknya Emang nggak dia akan cinta bisa banget lepas. sama kamu? Kenapa? Dia bucin banget sama kamu? Kurang tahu ya. Cuman dianya juga selingkuh. Oh. Dianya juga selingkuh kan waktu pas putus itu gitu. Nah udah nikah. Nah sama yang pertama ini. Sebentar, berarti kamu menganggapnya kematian bibinya adalah kayak apa namanya, dia menjadi tumbal gantinya kamu gitu. Kayak gitu. Tapi kan itu kan bisa disimpulkan sepihak, kali aja kebetulan. Ya pokoknya intinya tuh yang aku tahu dari yang informasi itu dia juga udah berobat. Dia berobat kemana-mana nggak bisa. Gitu. Si mantan kamu itu? Iya, bibinya. Oh. Berobat kemana-mana tuh nggak bisa. Jadi selama aku berobat juga, mungkin sama aku berobat dia berobat juga. Karena kan kita nggak tahu ya siapa yang jahil, duluan gitu. siapa yang jahil, siapa yang ini gitu kan. Nah terus keluargaku juga nggak mau seujon, tapi pengennya diperlihatkan dari siapa nih yang akan ngasih informasi ke kita gitu. Oke. Gitu. Terus hari ijab kabul meninggal lah tuh mantan. Terus kamu sendiri merasa udah sembuh? Maksudnya secara badan gak panas lagi? Kalau badan secara panas lagi udah enggak. Itu pas berasa banget enak badan tuh sekitar 1 bulanan. Sekitar 1 bulan. 1 bulan gitu. Terus sama yang pertama nikah, terus akhirnya aku bingung juga sama yang pertama itu, buku nikahku kan nggak keluar kan. Kenapa? Pas aku cross check selama aku udah enak ya badannya gitu, cross check, ternyata dia itu memasukkan status duda dia. Oh, jadi kamu nikahnya siri atau negara? Negara, tapi belum turun buku nikahnya. Tapi kamu bisa cek di KUA kan, ada terdaftar gak? Terdaftar. Di KUA-nya nggak terdaftar, makanya buku kenapa nggak bisa terdaftar karena dia masih status suami orang gitu, bukan yang istilahnya sertifikatnya single. itu sertifikat dudanya itu palsu. Tahu dari mana? Udah dicek sama KUA-nya. Oh, KUA-nya memberikan penjelasan seperti itu iya. Terus, kepada kamu? Iya, terus akhirnya pas udah tahu kayak gitu, ya nikahnya kan mau masuk 2 bulanan ya, mau masuk 2 bulan, itu aku langsung minta cut. Cerai? Iya, minta pisah pokoknya, nggak mau, karena aku ngerasa kan nggak mau menyakiti orang lain gitu kan, terus udah gitu aku ngerasa dibohongin juga kan, aku minta pisah gitu. Terus dianya mau? Dianya diusir sama papaku karena papaku juga ngerasa dibohongin. Di lain sisi papaku berterima kasih karena nyelamatin aku, kedua ngerasa dibohongin dengan status dudanya. Tapi dia mau berpisah atau enggak sama kamu? Karena udah diusir kali ya, udah diusir dan akunya juga udah nggak mau juga karena ngerasa dibohongin. Karena aku tipe orang kalau udah dibohongin udah gitu, langsung hilang respect gitu kan. Nah udah kayak gitu pisah, pas mau ngurus surat pisah ke pengadilan di Tangerang, bagian administrasi Tangerang tuh bilang, gimana? Mbak coba Mbak untuk periksa kehamilan dulu, takutnya kan karena ini udah jalan 2 bulan gitu, takutnya Mbak harus nunggu benar-benar hamil apa enggak gitu ya. Terus takutnya masa sih aku harus test pack gitu ya. Udah aku akhirnya ke bidan yang deket KUA itu gitu, biar cepet dapat hasilnya. Ternyata di bidan tuh udah masuk 3 minggu kehamilan aku. Emang kamu gak ngerasa mual-mual gitu ya? Nah terus gimana tuh setelah tahu hamil? Karena orangnya tahu aku udah isi kan,
Terus tapi tetap aku nggak bisa ngejalanin kebohongan kayak gitulah. Intinya Dia nggak minta maaf? minta maaf. Kamu nggak maafin? Susah, karena udah ngerasa apa ya, dibohongin udah gitu juga mandang keluarga juga kan. Tapi kan itu nanti bayinya nggak ada ayah dong. Iya, nggak ada ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting mental aku sehat, akunya bisa move on juga gitu kan. Nah udah, aku ngelahirin di usia kandungan 8 bulan. Terus? Karena problematika orang hamil sendiri tuh lebih banyak kali ya, dari omongan orang, dari Stres kamu jadinya. dari keluarga gitu kan. Dukungan cuma dari papaku doang, sedangkan yang lainnya cuma bisa Cuek. tidak menjatuhkan lah, lebih menjatuhkan, tidak memposisikan coba di diri aku tuh seperti apa gitu. Jadi selama hamil kamu digunjing gitu sama Iya. tetangga, sama saudara-saudara. Iya, seperti karena nggak ada ayah atau iya, gimana? karena lebih nggak ada suami ya. Lebih nggak ada suami. Gitu. Aku sih nggak. Abis dari situ pernah ngedengerin kayak Facebook gitu ya, ngedengerin satu ustadz tuh bilang, nggak apa-apa sekarang tuh dikucilkan gitu kan. Siapa tahu nanti kedepannya akan ada yang lebih baik dan lebih kuat gitu. Terus kalau aku pun stres, kasihan juga bayinya gitu, karena ini kan anak pertama gitu kan. Nggak mungkin gue udah rusak nih, maksudnya udah hancur, terus gue harus hancurin yang di perut juga kan nggak mungkin gitu kan. Dia harus berkembang, dia harus kuat gitu kan. Nah di 8 bulan dia lahir kan. Prematur anaknya? Prematur, harusnya kan 7 bulan ya yang nggak prematur. Dia prematur 8 bulan karena memang akunya udah bed rest, udah Drop ya? parah. Udah hampir pengen, udah di apa, Kurus dong? abis aku sampai jatuh ke 40 berat badannya? berat badan dari 55. Nah terus janin bayinya berapa pas keluar? Berapa kilo? Bayinya malah 2,9. 2,9 operasi kan. Termasuk yang nggak terlalu kecil lah ya? Iya, 2,9. Nah selang itu setelah dia lahir 4 bulan, di usia dia 4 bulan dikasih cobaan. Dia harus kena meningitis. Siapa? Anakku. Masih kecil? Iya, koma. Kena meningitis? Iya, sampai usia sekarang berapa? Ya. Di usia 4 bulan sampai usia 8 bulan. Jadi 4 bulan dia koma. Kok bisa sih? Dulu 2013-2014 Olga Saputra kan meningitis virus. Gak tahu ya penyakitnya apa, karena tidak diberitakan. Ya, dia virus kan. Itu pas kejadian Olga Saputra masuk Pondok Indah, aku masuk. Anakku. Kejang, kena meningitis, langsung koma 4 bulan. Dari usia 4 bulan sampai 8 bulan. Setelah 8 bulan? Setelah 8 bulan, setelah koma itu, dokter menyarankan untuk operasi. Operasi apa? Pemasangan stunting, selang di otak. Karena cairan otaknya nggak berjalan. Cairan otaknya... Di usia 8 bulan? Iya. Sempat diikhlasin, Kak. Kenapa sempat diikhlasin? Dokter udah nyerah, karena dia nggak ada respon. Itu kan 2013-2014 itu belum ada asuransi, belum ada BPJS ya. Aku itu bayar pribadi. Bayar pribadi itu mahal dong itu ya? Sampai 500 juta? Iya. Itu operasi satu kali operasi doang? Iya. Sama kayak ruang inapnya gitu ya? Sama obat-obatnya? Pokoknya abis-abisnya sekitar 500 lebihan. Nah terus itu kamu duit dari mana? Papaku. Aku banyak jual-jual gitu ya? Papaku banyak ngorbanin karena cucu pertama kan. Banyak pengorbanannya gitu. Terus berhasil operasinya? Operasi berhasil. Sampai dia usia 10 tahun sekarang. Sekarang juga aku kesini dia lagi koma juga. Hah? Itu gimana maksudnya kali ini kenapa? Kali ini karena stuntingnya tuh udah bermasalah kan. Apa namanya? Selangnya. Terus sekarang udah kena ke ginjalnya udah bocor. Dalam usia 10 tahun? Iya. Itu diakibatkan apa kata dokternya? Iya, karena stuntingnya udah parah. Sekarang dirawat? Dirawat. Berarti mau operasi lagi? Iya, mau operasi lagi di tanggal 7 nanti. Ya Allah, itu anak kamu satu-satunya?
ada 3 sih anak Ada aku, 3. cuman yang lebih fokus ini kan dia ya. Kalau yang kedua kan dari suami kedua kan. Yang kedua dari suami kedua kan dua-duanya perempuan gitu. Istilahnya normal lah. Berarti efek dari selang pertama itu juga ngaruh ya? Yes. Berarti nama penyakitnya apa nih sekarang? Sekarang sama dibilangnya masih meningitis dan ada hidrosefalusnya juga kan. Oh, Pembesaran jadi yang kepala. emang dari kecil kepalanya besar? Enggak. Sekarang aja? Enggak. Jadi kan kalau misalnya koma itu cairan otak nggak jalan. Pas dia setelah koma itu ternyata cairannya tetap nggak jalan. Oke, ada foto anak kamu nggak yang? Ada. Yang apa? Yang sakit sekarang? Yang Iya, sakit. Ada. Boleh ditunjukin? Ada. Tapi nanti dilihat. Di HP, nggak apa-apa dari HP situ. Ya. Mana? Oh ini, ya ini yang sekarang ya berarti ya? Iya. Oh, ini lagi apa ini? Ini pemakaian apa nih? Coba dikasih lihat. Pemakaian selang oksigennya karena dia udah enggak kuat. Kalau yang selang dari sini, Kalau yang dari sini itu nggak bisa dilihat. Stay dulu, karena stay dulu. Oh, udah. Karena kalau Coba, dari sini ada foto lain lagi? sebentar. Kalau yang dari situnya, dari selangnya sih udah nggak bisa ya karena dia kan. Dia berarti tanggal 7 dioperasi. Kalau selangnya ini selangnya tuh yang kayak urat. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan karena ini. Oh itu selang? Iya selang dari otak. Oh jadi di dalam ya? Iya dan ini mukanya udah bengkak gini karena ginjalnya udah bocor. Dan rencananya kan harus transplantasi ginjal ya. Aku sih pengennya. Itu transplantasi ginjal itu kan kemungkinannya sembuh juga kecil loh. Iya, aku rencananya pengennya ginjal aku. Tapi kemungkinan kalau transplantasi ginjal itu kemungkinan sembuhnya itu cuma 50%. Iya, cuman dokter menyarankan kalau misalnya kasihan kan bocor, mukanya bengkak semua kan. Bengkaknya parah gitu kan. Terus udah gitu. Sekarang di rumah sakit mana dirawatnya? Di Sari Asih Cipondo. Oh, ada yang jagain? Ada budenya. Cuman sekarang tuh ya dia kan kalau tidur tadi aku kesini tuh ngumpet-ngumpet ya. Kalau misalnya nggak kayak gitu dia suka nyariin. Dia pengennya tuh dipelukin gitu. Sekarang kamu kerjanya apa? Aku driver. Oh driver. Driver sekaligus trainer juga. Cuman kalau nggak kayak gini dari mana? Karena kan aku ngujupin 3 anak. Itu kan harus udah gitu orang tua aku juga harus aku hidupin juga gitu. Tapi udah ngurus BPJS seperti itu? BPJS sudah ada. Udah ada dari aku lahir anak yang kedua ini. Gitu. Itu berarti tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 jadwal operasinya. Itu operasi apa namanya? Stunting. Operasi selang. Yang kemarin lagi? Iya. Dibuka lagi? Diganti. Diganti? Iya. Baru nanti setelah itu berhasil, baru ke ginjalnya. Ya ampun. Jadi udah, dokter tuh bilangnya udah komplikasi. Nah, kita sekarang lanjut yang tadi setelah kamu menikah itu, yang cerita kamu menikah kan, keluarga mantan ada yang meninggal, terus kamu sebulan sembuh. Dari situ kan kamu hamil ya, yang hamil bercerai ya lahir kan anaknya. Setelah anaknya lahir, berarti sama papahnya udah lost contact? Lost contact sampai sekarang. Oke, berarti anak satu, berarti kamu menikah lagi dengan suami kedua? Menikah sama yang kedua tuh pas anak ini udah 2 tahun. Karena papaku ngomong gini, kamu sendiri udah 2 tahun, carilah gitu kan, dekatlah sama yang lain. Karena aku memang tipe orang nggak mau ngerespon siapa-siapa, walaupun ada yang beberapa deket gitu, cuman nggak mau lebih jauh karena takut trauma, masih ada traumanya kak. Papaku bilang dekatlah sama yang lain gitu kan, kamu masih muda. Waktu itu usia aku masih 26 kan. Kamu masih muda gitu kan, carilah lagi gitu. Papa nggak apa-apa, yang penting anak kamu nih yang pertama punya ayah gitu kan. Terus akhirnya aku coba untuk ngebuka diri. Ya. Nah, ngebuka diri, kenal ada yang udah kenal lama di sosmed.
Cuman memang aku jarang ngegubris dia gitu, nggak pernah yang ngegubris gimana gimana. Terus dia nanya, tumben dibales, tumben di chat gitu kan, tumben ngebales. Iya nggak apa-apa kan, karena sekarang udah sendiri. Emang kapan nikah gitu kan, karena nggak ada yang tahu aku Ya. udah nikah gitu kan. Terus akhirnya karena singkat ceritanya kenal, terus dia pengen ketemuan juga kan, ya udah kita ketemu tuh pertama kali. Tapi selama ketemu itu dia memperkenalkan aku ke orang tuanya lewat telepon. Dia single. Dia single, kerja di salah satu instansi negara. Oke. Memang masih honorer waktu itu. Terus ngenalin ke keluarganya lewat telepon gitu. Kalau lagi dekat sama aku kayak gitu kan. Memang jarang ketemu, tapi untuk perhatian secara komunikasi lebih intens. Dan dia menerima kamu dalam Iya, keadaan iya, janda anak iya, satu gitu. iya. Nah terus pas waktu orang tuanya lagi ada di Bogor, ngajak ketemu, ketemu sama orang tuanya. Ya alhamdulillahnya dari pertama ketemu sampai sekarang nggak pernah mau tahu tentang masa lalu aku. Akhirnya menikah kalian. Iya, Oke. karena orang tuanya agamanya kuat, nggak menyarankan untuk Pacaran. ya, Selang berapa lama tuh kenal kenal. langsung menikah? Kenal 6 bulan lamaran. Dari lamaran ke nikah itu bedanya 3 bulan. Ya nggak lama lah, 8 bulanan. Jadi hampir setahun. Dalam waktu setahun. Jedanya cepet sih, karena kita juga jarang ketemu, paling komunikasi. Telepon gitu kan. Dia maksudnya dia jauh. Dia di Bogor, karena kan kalau kerja di instansi negara gitu kan waktunya, apalagi dia sering keluar kota kan dulu. Jadi agak susah gitu. Yang penting orang tuanya minta aku ngerti gitu kan, karena dia sering keluar, oke gitu kan. Itu 2016. Kenal 2015, 2016 nikah. Nikah terus punya anak. Punya anak di bulan November 2016 juga. Oke. Cerita apa yang bisa dibagikan? Kalau sama yang kedua ini, keluarganya sih yang luar biasa. Kenapa? Yang tidak pernah membeda-bedakan status aku. Gitu, dari baik mertua, baik ibu bapaknya, baik. Ada cerita yang uniknya di suami kedua ini? Dan pokoknya selama aku nikah 5 tahun, ya keluarganya pokoknya ke aku itu ini banget lah gitu ya, care Pro lah ya. Iya. Nah setelah itu kan suamiku kan nikah sama aku 2016 tuh ada guncangannya banyak, ya kan. Dia kena cut karena tidak boleh ada honorer waktu itu. Pengurangan. Kenal lah dia pengurangan. Akhirnya dia kena pengurangan, dia kerja sama orang tuaku, relasi papaku di kontraktor 2017. Papaku tuh masukin karena mikir aku punya bayi kan, Ya. anak udah 2 nih, gitu kan. Udah dia ikut di kontraktor sama papaku. Udah berjalan, ya aku kan sistemnya percaya Kak. Kalau aku belum lihat sendiri, apalagi aku nggak pernah ya namanya ngorek-ngorek handphone pasangan tuh nggak pernah kalau udah nikah. Percaya banget gitu kan. Nah 2000 kemarin COVID 2019-2020 ya. Setelah berarti masih COVID ya, itu 2019-2020-an. Iya, udah sering dimimpiin yang nggak enak sebenarnya. Mimpinya gimana? Mimpi kan, kalau mimpi tuh selalu yang nggak enak lah. Ada yang pernah mimpinya dia tuh nikah lagi gitu kan, terus sampai kebangun di jam 2 pagi gitu kan. Terus sampai ada yang mimpinya akunya sakit, dipatok ular atau apa gitu, aneh-aneh lah gitu kan. Udah. Emang kalau mimpi dipatok ular tuh kenapa sih? Aku kurang tahu juga ya, pokoknya mimpinya nggak enak-enak. Aneh-aneh lah ya, menakutkan gitu ya. Nah terus akhirnya udah kayak gitu, mertua juga punya feeling nggak enak, gitu kan. Karena aku tipe orang kan kalau kontraktor jarang balik ya, jarang balik. Aku sistem, dia bilang dia kerja, oke. Dia bilang ini ya oke, yang penting pemasukan buat di rumah ada, Lancar. gitu kan. Nah kesini-sini kan pemasukan nggak pernah lancar gitu. Sebulan tuh jadi kamu curiganya dari situ? belum curiga. Belum curiga. Dia ngakunya tuh
pembayarannya Telat. telat gitu kan. Sebulan tuh 300, 500 kalau bukan dari kakak-kakak 300 apa? ribu. Sebulan? Iya, kalau bukan dari kakak-kakaknya yang transfer, Mm-mm. aku mungkin nggak bisa hidup istilahnya. Emang Atau gajinya berapa kamu nggak tahu? kalau gaji aku tahu sekitar 4 jutaan lebih. Oh, 4 jutaan UMR lebih, lah ya. iya. Terus akhirnya eh, udah tuh mertua aku yang coba kamu ikutin, selidikin ada apa. Nggak mau, takut. Aku bilang, takut kenapa? Nggak apa-apa lah diselidikin aja. Enggak, aku nggak mau, aku takut gitu kan. Nah, di 2020 awal Januari iparku telepon, ada yang mau diomongin. Mila. Iya, Mila, ada yang mau diomongin katanya. Mm-mm. Apa tuh, kata aku gitu Mm-mm. kan. Tapi kamu harus siap gitu. Teteh tuh pengen ngomong karena kamu lagi isi Hamil yang anak dari anak. suami itu ya. Iya, yang ketiga ya. Yang ketiga. Iya, anak ketiga maksudnya, dari anak kedua dari suami kedua gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Teteh mau cerita gitu kan. Mm-mm. Kamu tahu nggak kalau suami kamu nih punya selingkuhan? Enggak, aku bilang. Mm-mm. Tunggu ya 10 menit katanya gitu kan. Teteh kirim nih katanya. Apa yang dikirim tuh? Screenshotan. Chat Screenshot. WA. Chat lewat IG. Tahu dari mana ipar kamu? Karena si perempuan ini Mm-mm. kan kalau di perempuan ini ngefollow. Terus udah gitu suka masuk ke apa sih beranda-beranda IG tuh ya kan. Pertama didiemin, kok makin kesini makin nggak baik nih gitu kan. Akhirnya dicat lah sama kakak iparku. Ya perempuan tuh awalnya bilang, ya saya akan ngejauhin gitu-gitu awalnya. Enggak, maksudnya tahu dari mana kok tiba-tiba Karena ada ada foto chat berdua. di dalam Instagram. Iya, foto berdua yang dari dia Oh, kurang baik lah. dia publish ke sosmed. Kalau gitulah publish. Terus yang si perempuannya bilang akan ngejauhin, ternyata enggak gitu kan. Terus aja dipepet gitu, kayak gitu. Terus karena kan 2020 tuh mantan suamiku tuh kan nggak kerja ya. Mm-mm. Nggak kerja tuh dalam arti lagi pengurangan kan, kolaps ya. Karena kan nggak boleh ada yang ini karena COVID ya. Jadi kehidupannya dia uang dari perempuan ini, disubsidi lah istilahnya gitu kan. Jadi agak betah lah dia di tempat itu gitu kan, karena ada pemasukan. Sampai aku yang hamil yang ketiga tuh nggak diakuin, aku dibilangnya selingkuh. Yang marah Siapa yang bilang selingkuh? aku, dibilangnya selingkuh sama suami, bukan anak dia katanya. Oh, Padahal kita tuh terakhir berhubungan tuh di Desember 2019 itu terakhirnya itu. Dia tuh nggak ngakuin gitu, apa ya, sampai ibunya tuh sampai nangis. Aku nggak diaku, bayinya nggak diakuin. tapi pas suami selingkuh, kamu tegur nggak dia? Aku berantem, Gimana? sampai Coba aku berantem. tonjok. Ya Allah, gimana coba berantemnya? Pas pertama kamu tahu, emosi dong, lagi Emosi, hamil diselingkuhin gitu kan. emosi. Kamu labrak suami kamu, apa kamu Enggak, dia telepon? nunggu dia pulang. Nunggu Dia pulang. kaget. Dia Gimana, awalnya kaget. gimana ceritanya? Dia kan aku kirimin tuh chatan dari kakaknya ya. Oh, di forward sama kamu. Aku forward semua, terus sampai ke perempuan-perempuannya yang dicat sama kakak-kakaknya, pengen diakuin. Sampai sekarang pun dipanggil itu bukan perempuan baik. Kata-kata iblis, setan gitu. Sama si kakak kamu Kakak tuh. iparku, jadi nganggap si perempuan ini iblis gitu kan. Udah, sampai mertua aku juga ngomongnya kayak gitu. Sampai kalau bahasa Sunda mah, mantan suamiku tuh udah dipanggilnya Sia, udah kasar aja. Kata Sia kan kalau Sunda mah udah kasar gitu. Kayak gitu. Begitu di forward, Forward reaksi dia gimana? Dia kaget. Balas. Enggak, dia kaget, terus tiba-tiba dia sore apa ya? Dia pulang. Dijelasin dulu gini, enggak, ini tuh udah bukan lebih dari penjelasan, saya bilang gitu. Tega ya, kata saya gitu. Saya tuh nggak pernah minta apa-apa, saya nggak, kok gini balasannya gitu. Apa yang kurang? Kalau memang saya kurang, harusnya Ngomong. bisa kamu
nutupin kekurangan saya, bukannya kamu malah cari ke yang lain gitu kan. Itu kamu lagi hamil berapa bulan? Udah ketahuan hamil tuh di bulan Februari. Kejadian itu kamu hamil berapa bulan? Mau masuk 3 deh kalau nggak salah. 2 apa 3 gitu. Terus tega ya kata aku gitu kan. Lo tau nggak saya lagi hamil gitu kan. Kamu selingkuh. Dia ngomong ke kakak-kakaknya aku selingkuh. Bayangin aja aku di rumah doang ngurusin yang sakit kan. Anakku yang nomor 1 kan baru bisa jalan usia 5 tahun kan waktu itu. Ngurusin yang 5 tahun sama yang usianya dulu 3 tahun yang nomor 2 tuh kan. Terus mau pergi kayak gimana? Lo ngasih kebutuhan hidup aja kurang gitu kan. Gue nggak pernah protes, nggak pernah protes aku Kak. Dia ngasih berapa nggak pernah protes. Yang banyak kebantu ya itu kalau nggak dari keluargaku ya dari keluarga dia gitu. Kalau nggak bakal bisa untuk kebutuhan nggak akan ada. Iya. Kok dia merasa itu bukan anaknya dia? Emang dia nggak iya. merasa dia ini ini kamu dia. atau gimana? Pokoknya ini sampai sekarang di Google Drive aku itu semua aku simpan. Aku simpan. Tapi nggak pernah mau aku buka. Kenapa? Suatu saat dia kan udah 3 tahun setengah ya, nggak ketemu anak yang dari baru lahir ini. Sampai sekarang kenapa? Itu akan jadi bumerang dia nantinya. Berarti setelah kejadian itu bagaimana? Setelah kejadian itu dia kita sempat coba. Enggak kan pulang tuh suami Iya, kamu tuh. Terus gimana? Kan kamu sempat katanya berantem. Berantem. Aku sempat berantem sama dia tuh. Kayak kita ngedrop banget Kak. Ngedenger yang namanya suami selingkuh, terus bilang nggak diakuin anak. Dituduh selingkuh pula. Iya, dituduh selingkuh itu ngedrop banget. Sampai sakit aku. Terus sampai pas itu mau masuk ke bulan puasa. Yang katanya kamu nonjok dia gimana? Iya, itu aku udah nonjok dia karena kan dia ngomong mulu kan. Ngomong mulu. Terus aku bilang apa gitu depan anakku yang nomor 2. Terus dasar lu kayak gitu aku dasar lu nggak usah, maksudnya jangan banyak ngomong, lu udah salah, lu diem. Jadi kamu nonjok dia. Aku udah nonjok apanya? Ditonjok pelipis ininya. Dia tuh apa, dia jatuh ke kasur. Oh berarti kenceng dong. Kenceng. Terus sampai dia ngomong, berarti kamu KDRT. sampai aku ngomong ke ibunya, KDRT itu bukan cuma cewek yang dipukul, tapi kalau cowok dipukul itu juga cowok berhak mengadu. KDRT. Tapi selingkuh juga nggak baik ya, bukan berarti harus ditiru. Kan karena udah kesel, terus lu masih ngelak gitu istilahnya. Masih ngelak, masih yang teman-temannya tuh udah ngomong gini gitu, teman-teman tuh perempuan. Pas kamu tonjok, dia jatuh ke kasur, terus ya udah dia bilangnya aku kasar, aku galak gitu. Kasar, galak. Kasar, terus galak. Dia tapi nggak balas, nggak KDRT lagi. Kenapa? Nggak balas. Dia sempet kan mau kena lagi tuh ya sama aku. Sempet dipegang, terus dia sempet yang ngedorong aku kena ke lemari, ujung lemari yang ketutup kan, lemari dorong gitu. Ini kasur, ini lemari. Dia sempat di sini, sempat ngedorong. Terus sempat ini kan sakit langsung karena yang namanya lagi hamil kan, yang lemes kayak gimana gitu kan. Sempat aku jatuh terus dia bilang, orang didorongnya juga pelan, dia bilang gitu. Gimana dorong pelan, yang namanya laki-laki kan tenaganya lebih ini kan dibanding orang yang lemah. Udahlah kayak gitu. Ya pokoknya intinya dia selingkuh tuh karena banyak kurangnya di aku. Gitu kan. Dia ngomong gitu? Iya, cuman dia ngomongnya gimana? Ya pokoknya aku tuh dari aku pacaran sama dia itu perhatiannya beda. Jadi aku lebih ke anak-anak. Dia tuh pengennya walaupun lo ke anak-anak, lo ke gue juga harus perhatian gitu. Harusnya, tapi untuk dia feedback ke akunya, aku di anak-anak tuh kurang gitu. Maksudnya gue kan di rumah. Egois sih sebenarnya. Aku juga pengennya diperhatiin, dia juga pengennya diperhatiin gitu. Cuman seharusnya dia mengerti kita tuh punya anak yang satu nih spesial gitu kan. Terus ada lagi yang usia 3 tahun gitu. Kalau misalnya nggak diangkat telepon, kalau nggak diangkat telepon Kak, itu di nelpon ke tetangga sebelah. Kemana sih bunda itu, nggak ada gitu, minta tolong dong gitu. Jadi mungkin curiganya di situ kali kamu selingkuhnya. Enggak, karena rumah aku itu tempat orang pada ngumpul ibu-ibu.
Jadi bisa dicek lah ya. Iya, tempat ngumpul ibu-ibu. Jadi kalau misalnya aku selingkuh, mana ada Kak Mm-mm. cowok yang mau sama cewek dasteran di Mm-mm, rumah, ya mm-mm, kan cuma mm-mm, ngurusin rumah, ngurusin anak, kayak gitu. Nggak kemana-mana. Aku nggak kemana-mana, nggak pernah pergi jalan gitu, enggak mm-mm, gitu. Mana ada yang kayak gitu, gitu mm-mm. kan. Udah tuh akhirnya dia selingkuh, mertua aku yang nangis. Bagi mertua Ya, aku, jadi anaknya setelah salah. setelah kejadian tonjok-tonjokan itu, Itu aku lupa siapa yang minta maaf duluan gitu ya. Pokoknya heeh. kalau nggak salah dia, karena dia mandang anak kan. Oke. Dia ngeliat anak yang nomor, anaknya dia yang perempuan kan. Mm-mm. Dia ngeliat anak, ya ntar aku nggak akan kayak gini, kayak gitu Oh, kan. berarti dia nggak ada keinginan untuk pisah ya? Awalnya, Heeh. awalnya nggak ada. Terus pas udah kayak gitu, aku pulang ke Tangerang. Hmm. Pulang ke Tangerang karena eh, ngerasa ini kayaknya ke depan nggak akan baik gitu kan. Ke depannya nggak akan baik. Suami kamu tahu kamu pulang? Diantar sama dia. Oh, kamu mau pulangnya minta tolong Iya, pulang gitu. Pulangin. tapi keluarga nggak tahu, keluarga aku nggak tahu kalau dia selingkuhin aku, Mm-mm. nggak tahu. Nah, terus dia alasannya nyampe ke Tangerang tuh, dia nggak mau nginep, nggak mau tidur di rumah ibuku gitu kan, dia mau cari kerja katanya gitu kan. Udah, ya udah dia pergi gitu kan, tapi nggak pernah balik gitu Kak, nggak pernah Tapi balik. ngabarin? Ya ngabarin ya kayak ngabarin ngebohong gitu, gimana sih? Aku di sini padahal Enggak. dia kayak gitu, kayak ngebohong-ngebohong padahal dia di bar di mana. Padahal dia nggak kerja kan, nggak kontraktor kan, nggak ada Mm-mm. proyek yang jalan. Mm-mm. Padahal dia di satu kosan sama tuh perempuan. Tapi ngirimin duit Enggak, sama sekali? enggak, enggak. Tahu dari mana kamu sama perempuan satu kosan di bar? Karena apa? Videonya videonya ada semua. Karena kan dia Di sosmed? di sosmed ada Dia upload? upload ceweknya. Ceweknya lebih pengen diakuin sih. Hmm. Karena dia kan single parent juga ya, 2 anak. Hmm. 2 anak gitu. Karena dia ngerasa mantan suamiku tuh lebih sayang ke dia katanya. Profesi ceweknya apa? Elsie. Aku awalnya demi Tahu Allah dari? Kak, Elsie tuh nggak tahu apa. Mm-mm. Cuman pas tahu dia kerjanya di bar di daerah Mangga Besar. Oh, daerah Mangga Besar. Jadi baru tahu dari mana itu? Apa? Tahu dari? Teman-temannya perempuan itu pada Ngabarin. ke aku, terus kakak iparku juga pas itu juga ngasih tahu, iya, sama di hotel Tangerang juga, Sama di hotel? Tangerang. Oke. Nah, setelah itu dia jadi status masih suami istri. Sekarang, Heeh. sekarang udah enggak. Nah, setelah kejadian itu kamu tahu tuh dia sama Elsie, kamu apa yang kamu lakukan? Kan aku pulang nih ke rumah ibuku ya, pulang ke rumah ibuku, terus dia kan handphonenya dia rusak, terus dia pakai handphone anakku yang sakit kan, Mm-mm. kado ulang tahun dari opanya, Mm-mm. pakai handphone itu. Handphonenya nggak diminta baik-baik. Nah akhirnya pas sudah kayak gitu dia bilang si perempuan ini gitu kan, yang lebih nyakitin lagi sih sebenarnya pas aku lagi lahiran dia nikah siri. Apa? Aku lagi lahiran dia Oh, dia nikah siri sama si Elsie itu. Tahu dari? LC-nya Masih langsung tahu? kirimin ya, video ke aku. Oke. Nah, terus abis lahiran? Ya udah, kakak bayangin lagi di ruang operasi, Kamu kepikiran. nggak minta cerai? Kan dia udah nggak pernah nafkahin aku. Terus dia juga udah tulis di surat kertas dia talak 3 aku, gitu. Dan aku dari situ sebenarnya dari kejadian dia selingkuh itu yang aku nonjok dia itu, perasaan aku tuh yang mulai hilang. Hilang, Refleks, ilfeel ya? iya, untuk ngerespek dia tuh udah nggak ada. Tapi ngelayanin dia makan, ngelayanin. Cuman untuk deket apa tuh udah nggak. Ya, oke. Dari kejadian itu, apa yang bisa kamu simpulkan? Wah, tahu gitu gua besok-besok akan bagaimana gitu loh. Apa yang disesali dan apa yang harus diperbaiki untuk Kalau sekarang udah 3 kalau tahun melihat dua pernikahan Iya. ini ya, untuk lebih berhati-hati sih. berhati-hati dalam Iya dalam ngambil sikap ke
laki-laki gitu. Karena yang perhatian itu belum tentu nyaman. Yang nyaman itu juga belum tentu ada feedbacknya bagus gitu ke Iya, depannya. betul. Gitu. Jadi aku lebih jujur aja Kak, aku tuh buat dekat sama orang itu Mm-mm. susah. Iya, iya, iya. Kalau bukan dari akunya sendiri yang suka duluan. Mhm. Orangnya mau suka sama aku ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalau bukan akunya yang suka duluan Iya. akan susah. Jadi kalau bisa disimpulkan laki-laki itu beda dengan kita kaum perempuan. Yes. Dia nggak bisa harga dirinya diinjak-injak. Mm-mm. Walaupun dia di sini posisinya salah, dia selingkuh. Tapi kalau ditonjok, dia pasti juga akan Mm-mm. merasa, oh lu giniin gua. Akhirnya dia pergi dengan Elsie malah kawin. Akhirnya kita malah jadi yang menderita dan dirugikan. Seperti itu. Jadi sebenarnya laki-laki itu agak unik gitu ya kalau kita bilang ke cewek, kok laki-laki kayak gitu? Ya itulah harafiahnya dari sananya mah Allah udah ciptakan laki-laki tuh sosok pemimpin. Jadi ketika dia salah, kita tidak boleh salahin dia. Biar dia yang mikir sendiri, oh gua salah, dia perbaiki sendiri, akhirnya dia minta maaf. Akhirnya kita bikin supaya dia mikir aja, lu mikir aja lu udah salah kayak gini, jangan ditambah disalahin, ditonjok, wah selesai lah. Memang dia nggak nyerahin, akhirnya jadi pergi sama Elsie. Kalau aku bisa ambil kesimpulan, walaupun misalnya laki-laki kayak begitu, kita nggak bisa juga membenarkan KDRT sama dia ya, jangan mukul. Ya karena memang kondisinya kan memang emosional. Emosi, ya bener, lagi emosinya hamil parah gitu-gitu udah banget. pasti emosi. Tapi laki-laki ini beda gitu loh. Laki-laki digituin dia tidak berani untuk menceraikan, akhirnya dia pergi tanpa memberi nafkah, malah lari ke tempat yang lembah hitam lah gitu ya, ke Elsie, malah dinikahin. Akhirnya Elsie-nya malah berjaya kayak gitu. Artinya kalau memang kita sayang sama laki-laki ini ya kita jaga, kita Tapi perhatikan. pas udah kan September ya lahirannya. Oktober itu orang dalam kakak dalam selama hamil itu kan kita dihina terus ya sama si Elsie-nya. Lo jelek, lo ini gitu lah. Oh dia berani sekali Dia gitu. ngomong gitu, lo jelek, lo tonggos gitu ngomong ke aku gitu kan. Elsie itu ngerendahin. Elsie-nya emang cakep. Kalau ada sih TikToknya. Oh ada, coba aku lihat. Eh, Setelah itu, ya bilang laki lu tuh cuma mau sama gue gitu kan, kayak gitu. Lu tuh jelek, lu tuh hitam kayak gitu gitulah. Anak lu tuh nggak, anak lu penyakitan gitu. Ke anakku yang nomor satu. Anak lu emang tuh dia si Elsie itu dapat apa? Kan si laki kamu nggak punya uang kan dibiayain Kak sama sama si Elsie. iya. Ya Allah. Semua nikah sirinya dibiayain. Oh, jadi Elsie itu si Elsie ini modal untuk nikahin nikahin suami kamu. Iya. Waduh, berarti dia berkorban dong ya? Yes. Coba lihat Elsie-nya. Aku datang ke tempat dia kan. Mm-mm. Aku datang ke tempat dia. Pertama mau tahu alamatnya itu aku nyebarin foto dia, foto bapaknya sama anaknya dia dua itu ke Facebook. Karena gini, kenapa aku tahu dia daerah Tangerang juga, Tangerang perbatasan Tangerang dengan Bogor. Karena mantan suamiku tuh kayak sengaja sebenarnya dia bawa buku kehamilan warna pink gitu, ditaruh di tas supaya aku lihat mungkin gitu. Emang Elsie-nya hamil? Hamil. Tapi nggak tahu anak siapa. Oh gitu. Nggak tahu anak siapa itu karena disuruh Ya udah, pokoknya intinya dari cerita ini tuh kita tuh gak bisa menyalahkan satu pihak ya. Ketika kita ada yang selingkuh, pasti dua-duanya ada salahnya. Yang seperti bilang mungkin suaminya ada keluh kita kurang perhatian, ya berarti kan salah satu kita juga andil, istilahnya turut andil dalam akibat perselingkuhan ini ya karena kita kurang perhatian. Jadi saran aku ya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga ya harus introspeksi kedua belah pihak. Gimana nih apa yang pengen di suami, terus apa yang kurang ya kita saling mengisi, saling melengkapi. Tapi sekarang udah nggak sih, nggak kepikiran buat nikah lagi atau trauma. banget, banget traumanya lebih banyak Ya, mungkin. mudah-mudahan
kamu dikuatkan, bisa bekerja dengan baik, sehat, Amin. karena masih ada anak yang bergantung sama kamu. Semoga anaknya bisa dioperasi dengan lancar, baik, sehat gitu ya, selamat gitu ya. Kalau selama sih dokter cuma nyaranin sekitar 4 bulanan. Iya, tapi kan itu kan dokter kan manusia, dokter bisa salah. Sedih Artinya kan deh, ada Kak. kekuatan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sang pencipta. Namanya dokter kan dengan segala ilmu rasional medisnya dia akan mengatakan hal itu, tetapi itu jangan menjadikan kita kecil hati. Kita harus optimis bahwa anak saya bisa sembuh. Gitu, tetap semangat. Yes. Mila, nanti abis ini aku mau ngeliat nih cewek LC-nya seperti apa. Tapi kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih Mila. Iya, sama-sama.